Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Tetapi sebelumnya kita akan membahas tentang lambang-lambang bilangan yang ada di bilangan bulat. Pada saat kalian masih di sekolah dasar, kalian itu kan sudah pernah belajar tentang bilangan asli, di mana bilangan asli itu dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalian juga belajar tentang bilangan cacah. Bilangan cacah itu bilangan yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ternyata kedua bilangan ini belum mencatat semua kejadian yang ada pada bilangan bulat. Contohnya, untuk mencatat atau menuliskan suhu-suhu cuaca yang sangat dingin seperti di Jepang, di puncak pegunungan Himalaya, di mana di daerah ini yang suhunya sering atau bahkan selalu di bawah 0 derajat Celcius. Nah, untuk keperluan tersebut akhirnya dipergunakan bilangan negatif. Ya, bilangan khusus yang disebut bilangan negatif. Nah, ini nanti akan kita pelajari di bilangan bulat. Ini ada salah satu contoh, perhatikan ada sebuah kapal. Di sini ada penyelam. Penyelam itu posisinya adalah 8 meter di bawah permukaan air laut. Sedangkan burung berada di 8 meter di atas permukaan laut. Jika dituliskan, karena burung ini posisinya adalah 8 meter di atas permukaan laut, maka dituliskan atau dilambangkan dengan positif 8. Atau yang biasanya hanya ditulis 8 saja. Sedangkan penyelam ini karena posisi 8 meter di bawah permukaan laut, maka dilambangkan dengan -8 atau negatif 8. Ini ada penjumlahan 4 ditambah 2. Maka kita buat garis panah dari angka 0 menuju angka 4. Kemudian dari titik 4, karena ditambah 2, maka bergerak ke kanan. Diteruskan 2 langkah. Maka dia ke kanan 2 langkah seperti ini. Maka hasilnya 0 sampai titik terakhir yaitu 6. Maka 4 ditambah 2 hasilnya adalah 6. Selanjutnya negatif 4 ditambah 5. Negatif 4 itu ke kiri ya, dari 0 ke negatif 4. Kemudian ditambah 5 dari negatif 4 ke kanan karena dia bilangan positif sebanyak 5 langkah, maka dia berhenti di angka 1.
maka hasilnya negatif 4 tambah 5 adalah 1. Ada contoh lagi, negatif 1 ditambah negatif 3. Dari angka 0 hingga negatif 1 maka arahnya ke kiri. Ya. Kemudian ditambah negatif 3, maka positif dengan negatif hasilnya negatif ya. Maka dia ke kiri lagi sebanyak 3 langkah. Maka hasilnya dari 0 hingga titik terakhir itu hasilnya negatif 4. Nah, tadi adalah contoh dari penjumlahan. Sekarang kita akan belajar tentang pengurangan. 5 dikurang 3. Kita pakai gambar garis bilangan. Angka 5 itu positif. Ya, maka dari angka 0 sampai angka 5 langkah ke arah kanan, kemudian dikurang berarti dia bergerak ke kiri. Ya, sebenarnya ini sama dengan penjumlahan, namun kalau dikurang dia bergeraknya ke kiri. 5 dari angka 5 bergerak 3 langkah ke kiri, hasilnya terakhir angka 2. Negatif 2 dikurang 1. Negatif 2 berarti bergerak ke kiri dari angka 0 menuju negatif 2. Kemudian dikurang 1 berarti bergerak 1 langkah. Ya, maka hasilnya dari 0 sampai dengan negatif 3. Selanjutnya negatif 3 dikurang negatif 1. Berapa? Perhatikan, di sini ada pengurangan negatif. Tanda ini akan berubah menjadi positif. Ya, maka negatif 3 ditambah 1. Jadi negatif 3 ditambah 1 kalau digambarkan dengan garis bilangan itu dari 0 menuju negatif 1. Kemudian ditambah berarti ke kanan 1 langkah. Berhenti di titik negatif 2. Maka negatif 3 tambah 2 hasilnya negatif 1. Selanjutnya negatif 14 dikurang negatif 15 dikurang negatif 21. Ya, kita perhatikan di sini ada tanda pengurangan yang saling berdekatan. Maka tanda ini akan kita jadikan 1. Jadinya negatif 14 dikurang 15. Lalu ini tandanya jadi positif 21. Negatif 14 dengan negatif 15. Seandainya negatif 14 dengan negatif 15 artinya hutang. Hutang 14 kemudian hutang lagi 15. Jadi hutangnya semakin banyak ya. Hutangnya jadi berapa? Negatif 29. Jadi ditulisnya negatif 9 kalau hutang ya. Kemudian ditambah 21. Negatif 29 ditambah 21. Nah, lihat ini. Ini utangnya 29 tapi baru punya uang 21. Maka kita harus membayar sisanya. Sisa utangnya berapa? Sisa utangnya 8. Maka ditulis negatif 8. Nah, ini ada contoh soal
Dalam penerapan kehidupan sehari-hari, seorang penyelam amatir mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan air laut. Setelah merasa lancar menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan air laut, kemudian dia turun lagi hingga kedalaman 2 meter di bawah permukaan air laut. Berapakah selisih kedalaman pada dua kondisi tersebut? Kita jawab. Negatif 5 mewakili posisi 5 meter di bawah permukaan laut, dan negatif 2 mewakili posisi 5 meter di bawah permukaan laut. Jadi kalau di bawah itu berarti nilainya jadi negatif. Bentuk soal ini berarti kita tuliskan dengan negatif 2 dikurang negatif 5. Kalau selisih berarti dikurang. Ya. Ya, kita gambarkan dengan garis bilangan. Kalian sudah paham tadi ya. Jadi selisih kedalaman penyelam pada dua kondisi tersebut adalah 3 meter. Terima kasih, ini saja pelajaran kita hari ini.